Shalom, salam sejahtera buat saudara yang diberkati Tuhan. Saya mengajak saudara untuk bersukacita dan bahagia di dalam Tuhan. Renungan kita pada saat ini dengan tema memiliki harta yang sejati, yang terambil dari Lukas 12 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Di Injil yang lain juga berkata, buat apa kamu memiliki seluruh dunia ini tetapi jiwamu binasa. Saudara, saya mulai dengan sebuah cerita. Ada dua orang dengan kondisi kehidupan yang berbeda. Yang satu kaya tetapi tidak ada teman, sementara yang satu lagi miskin tapi banyak teman. Dari fakta ini sebenarnya kedua orang ini sama-sama kaya dan sama-sama miskin. Hanya kekayaan dan kemiskinannya berbeda. Yang satu kaya dalam harta tapi miskin dalam teman. Sementara yang satu lagi kaya teman tetapi miskin harta. Saudara, cerita ini memberikan gambaran untuk kita bahwa kehidupan ini membutuhkan harta atau kekayaan. Terlepas harta itu dalam bentuk apa? Yang menjadi pertanyaan adalah harta yang manakah yang kita prioritaskan dalam hidup ini? Apakah harta yang kita punya sekarang ada nilai kekalnya atau tidak? Dan bagaimana sebenarnya kita memaknai harta yang sejati itu? Ini menjadi perenungan kita bersama. Perenungan kita yang pertama, berusahalah memaknai kehidupan ini berdasarkan nilai kekal dan bukan berdasarkan nilai yang sementara. Saudaraku, pada umumnya orang tidak mau menerima kehidupan atau keberadaannya pada waktu mereka sadar bahwa dirinya punya banyak kekurangan. Kurang cantik lah, kurang ganteng, kurang kaya, kurang pintar, kurang percaya diri, dan lain-lain. Biasanya dia ingin melepaskan diri dari keadaan yang demikian dan mau menjadi seperti orang lain atau mau menjadi orang lain. Merasa nilai dirinya buruk dan nilai orang lain bagus. Dan akibatnya tidak pernah merasa puas dan bahagia, apalagi menikmati kehidupannya. Mengapa demikian? Karena dia memberi ukuran yang keliru, bahwa bernilainya sebuah kehidupan ditentukan oleh perkara-perkara yang lahiriah. Padahal jauh di dalam diri kita ada harta yang terpendam, yang nilainya jauh lebih berharga dari hal yang lahiriah. Apa itu? Itu adalah kehidupan Allah, kehidupan yang bermutu. Kehidupan yang bermutu itu adalah ketika kita menerima hidup yang kekal dari Allah. Dan ketika kita sudah memiliki hidup yang kekal, maka hidup kita adalah hidup yang unggul, yang bernilai dan mulia di hadapan Allah. Dengan demikian orang yang sudah memiliki hidup yang unggul, yang mulia dan bernilai, tentu dia akan menghargai dan menikmati kehidupannya. Walaupun di tengah-tengah terpaan dan keadaan yang tidak baik yang dialami sementara hidup di dunia ini. Saudaraku, ada satu ceritanya demikian. Suatu hari beberapa orang alumni dari sebuah universitas yang bernama Universitas California, Berkeley, mereka mengunjungi seorang profesor tua, rektor atau dosen mereka dulu. Mereka sharing dengan profesor ini tentang keberhasilan yang sudah mereka raih dan kehidupan yang mereka alami. Dari hasil perbincangan itu, sang profesor ini mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak puas dan bahagia dalam pekerjaan dan kehidupannya. Sang profesor lalu kemudian pergi ke dapur dan kembali membawa seteguk kopi berikut cangkir-cangkirnya di dalam sebuah nampan. Di dalam nampan itu ada bermacam-macam cangkir. Ada yang terbuat dari kristal, ada yang terbuat dari kaca, ada yang dari kaleng dan plastik. Beberapa cangkir nampak indah dan mahal,
Dan ada juga yang sederhana dan harganya sangat murah. Kemudian sang profesor ini mempersilahkan masing-masing mantan mahasiswanya mengambil cangkir dan menuang sendiri kopinya. Setelah masing-masing sudah memegang cangkir berisi kopi, sang profesor itu berkata kepada mereka, "Perhatikanlah bahwa kalian semua memilih cangkir yang bagus dan tinggal cangkir yang murah dan tidak menarik di dalam tampan itu. Ketika kalian tidak mendapat cangkir yang bagus, perasaan kalian menjadi terganggu. Kalian mulai melihat cangkir yang dipegang oleh orang lain dan membandingkannya dengan cangkir yang kalian pegang sendiri. Pikiran kalian terfokus pada cangkirnya, padahal yang kalian ingin nikmati bukanlah cangkirnya, melainkan kopinya." Saudaraku, sesungguhnya kopi itu adalah kehidupan kita, sedangkan cangkir itu adalah harta, pekerjaan, jabatan, posisi yang kita miliki. Janganlah pernah membiarkan cangkir yang hanya merupakan wadah dari kopi tersebut mempengaruhi kopi yang kita nikmati. Orang bisa saja menaruh kopi di dalam cangkir kristal, bahkan di cangkir emas, tetapi belum tentu mereka dapat menikmati atau merasakan kenikmatan kopi tersebut. Artinya ada sebagian orang yang menurut penglihatan jasmani begitu beruntung dan berbahagia, tapi belum tentu mereka dapat menikmati indahnya kehidupan itu. Sementara ada sebagian orang yang menurut penglihatan lahiriah tidak begitu beruntung, atau mereka tidak memiliki banyak harta, tetapi mereka menikmati hidupnya karena mereka bahagia dan sejahtera, bukan ditentukan oleh hal-hal yang lahiriah, melainkan ditentukan oleh harta yang sudah mereka miliki di dalam diri mereka, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku, janganlah kiranya kebahagiaan dan kenikmatan hidup di dalam Kristus dipengaruhi oleh perkara-perkara yang duniawi ini. Saudaraku, banyak orang Kristen yang berupaya hanya berpikir dan memperjuangkan dengan keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriahnya daripada kebutuhan-kebutuhan rohaninya. Mereka memperjuangkan begitu keras hal-hal yang sementara ini daripada memperjuangkan hal yang kekal itu. Janganlah biarkan yang sementara ini mempengaruhi pikiran dan hati kita terhadap perkara yang kekal itu. Kemudian selanjutnya, perenungan kita yang kedua, waspadai bahwa hal yang tidak bernilai kekal dapat mempengaruhi hal yang kekal yang sudah kita miliki. Kita tahu bahwa dalam hidup ini ada kebutuhan primer dan ada kebutuhan sekunder. Ada hal yang penting dan ada hal yang kurang penting. Ada yang harus dan ada yang tidak harus. Saudaraku, penempatan kebutuhan yang salah dapat merusak kehidupan yang baik menjadi tidak baik. Apa yang seharusnya kita prioritaskan justru kita abaikan, sehingga dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan ini. Sebagai contoh misalnya, semestinya uang yang ada saat ini kita gunakan buat makanan, tetapi kita gunakan untuk membeli pakaian. Semestinya uang yang ada sekarang buat bayar uang sekolah atau beli buku, tetapi digunakan untuk beli rokok atau untuk beli minuman keras. Seharusnya uang yang kita miliki sekarang itu untuk persembahan buat Tuhan atau untuk persepuluhan, tetapi kita gunakan untuk sesuatu yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan kita. Contoh yang kedua, persekutuan kita dengan Tuhan setiap hari atau ibadah minggu kita abaikan oleh karena sesuatu hal yang lain.
sehingga dapat mempengaruhi ketenangan hati kita, mempengaruhi kondisi pekerjaan kita, bahkan kondisi keluarga kita. Rohani kita begitu lemah untuk menghadapi perkara-perkara dunia ini. Akibatnya kita malah dipengaruhi dan dikuasainya. Saudaraku, situasi dapat mengubah kehidupan yang baik menjadi tidak baik, mengubah hal yang bernilai menjadi tidak bernilai. Karena pengaruh lingkungan, seseorang dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Karena ingin menjadi pejabat, ingin menjadi kaya, ingin memiliki ini dan itu, sama seperti tetangga sebelah, akhirnya menempuh berbagai cara agar dapat memiliki semuanya itu. Karena situasi kehidupan yang sulit, seseorang dapat mengorbankan imannya untuk sebuah pekerjaan, untuk harta, untuk jabatan, untuk pasangan hidup. Memilih sesuatu yang sementara merupakan jalan keluar untuk melanjutkan kehidupannya di dunia ini. Mereka memang mendapatkan kehidupan di dunia ini, tetapi mereka kehilangan kehidupan di surga. Mereka mendapatkan harta yang sementara, tetapi kehilangan harta yang sejati, yaitu harta yang kekal. Saudaraku, saya ingin mengingatkan kita, marilah kita mewaspadai dan mengevaluasi kembali bagaimana kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Pesan saya, janganlah kita mengorbankan sesuatu yang kekal hanya demi sesuatu yang sementara ini. Janganlah kita biarkan apa yang sudah kita miliki dari Tuhan itu kita lepaskan hanya untuk perkara-perkara yang akan lenyap pada waktunya nanti. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 11 berkata, "Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, jangan seorang pun mengambilnya daripadamu." Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami anak-anak-Mu. Engkau sudah mengaruniakan harta yang kekal di dalam diri kami. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa harta yang kekal itu tidak ada bandingannya dengan harta yang ada di dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, sekalipun seseorang memiliki segala sesuatu yang di dunia ini, tapi kalau jiwanya binasa, itu semua tidak ada artinya. Tuhan, terima kasih, jagai dan pelihara hidup kami, supaya kami tetap berada di jalan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, agar kami tetap memperjuangkan apa yang sudah kami miliki, kami pertahankan, kami hidupi itu, karena suatu saat nanti kami akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu, berkat-Mu Tuhan berlimpah, penyertaan sempurna atas setiap kami Tuhan, karena kami tahu hanya di dalam Engkau kami aman. Terima kasih Tuhan, bagi-Mu segala hormat, pujian dan kemuliaan. Turunlah berkat damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput setiap kita yang percaya. Haleluya. Amin.